anak Adam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Tegak Bagaikan Dinding Karang. Dalam seri ke-191 ini didukung oleh para pemain Mogan sebagai Rabanyak, Beni sebagai Rapangsa, Abi Nugroho sebagai Kuda Merta, Bambang Ceker sebagai Cakradara, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Cakradara dan Kuda Merta melarikan diri dari desa Panggi. Mereka berkuda ke arah timur. Setelah melintasi sebuah padang yang luas, mereka tiba di desa Pucangan. Kuda Merta memperoleh keterangan dari 2 orang warga desa yang sedang bekerja di sawah. Setelah itu mereka melanjutkan pelarian. Mencurigakan sekali 2 orang itu. Iya. Ciri-cirinya seperti yang diumumkan Bapak Kepala Desa kemarin ya. Pembawaannya halus. Yang satu badannya agak tinggi ya. Dan yang satunya lagi seperti terluka bagian punggungnya. Jelas mereka 2 orang pelarian itu. Mereka buron pemerintah Majapahit. Sebaiknya kita segera melaporkannya pada Bapak Kepala Desa.
kalian juga warga desa Pucangan? Benar, Tuan. Kami mencari 2 orang pelarian. Apa kalian melihat mereka? Oh, iya, Tuan. Baru saja kami melihat mereka berkuda ke arah sana. Belum lama, Tuan. Kemana? Ke sana, Tuan. Ke arah punggung bukit itu. Yang satu punggungnya terluka. Iya, Tuan. Bagus. Ayo Rapangsa. Pasti tertangkap. Mereka pasti tertangkap. Kemana lagi mereka akan melarikan diri? Paling-paling mereka hanya bisa bersembunyi di hutan-hutan kecil di belakang punggung bukit itu. Iya. Katanya mereka 2 orang siswa pusat pendidikan calon tanda. Iya. Dua-duanya kesatria. Mereka menjadi buron karena dianggap melakukan kesalahan terhadap Gusti Prabu Jaya Negara. Kesalahan apa ya? Ya, mana aku tahu. Sudahlah, ayo kita pulang. Itu kan bukan urusan kita. Kita tidak bisa meneruskan pelarian ini dengan kuda, Kakang Cakradara. Kemana lagi kita akan berlari di Kuda Merta? Mungkin di belakang punggung bukit itu ada tempat persembunyian yang aman. Kita ke sana, Kakang. Bagaimana punggungmu, Kakang? Terasa sakit lagi? Sedikit. Tapi aku masih bisa menahannya. Kalau begitu, ayo, Kakang. Kita jangan membuang-buang waktu. Prajurit-prajurit Majapahit itu pasti terus mengejar kita. Kuda Merta dan Cakradara merangkak ke atas lereng bukit. Kuda mereka ditinggalkan di kaki bukit, di bawah sebuah pohon yang rindang. Matahari senja kemerah-merahan, dan sebentar kemudian malam datang. Kuda Merta memapah, Cakradara melompati batu-batuan bukit yang tersebar di sana-sini. Tak lama kemudian mereka pun mendapatkan tempat persembunyian yang cukup aman. Mereka bersembunyi di balik punggung bukit, bebas dari terpaan angin malam. Sementara di bawah mereka, nampak permukaan air sungai Kapulungan berkilap-kilap tertimpa cahaya bulan. Mudah-mudahan saja prajurit-prajurit Majapahit tidak mengejar kita sampai kemari, Kakang. Iya, mudah-mudahan saja. Kau bisa membaringkan tubuhmu di atas lempengan batu ini, Kakang. Nampaknya kau sangat lelah, Kakang Cakradara. Punggungku terasa kaku dan nyeri. Aku sama sekali tidak pernah menduga bahwa akhirnya kita akan menjadi 2 orang pelarian. Apa sebenarnya kesalahan kita, Kakang? Kanda Prabu Jaya Negara takut kekuasaannya dirampas orang. Barangkali itulah kesalahan kita. Mengapa Kanda Prabu mempunyai pikiran seperti itu? Raja juga manusia. Dan jika rasa takut menggerayangi hati manusia, sekalipun dia raja, maka pikirannya akan menjadi picik. Kasihan Dinda Raja Dewi dan Yunda Tunggadewi. Mereka menjadi korban gagasan gila. Kita tidak usah khawatir, Adik Kuda Merta. Iya. Dewata Agung tidak akan memberkati niat busuk yang bercokol di pikiran manusia. Itulah sebabnya aku berusaha bertahan. Kita harus tetap hidup. Kita harus mengadakan perlawanan, Adik Kuda Merta. Jangan mau ditangkap. Kakang, sebaiknya kau istirahat dulu, Kakang Cakradara. Kita bisa bermalam di tempat ini barang beberapa hari. Sampai kekuatanmu pulih kembali. Sampai luka-lukamu sembuh, Kakang.
Nampaknya kita tidak bisa melanjutkan pengejaran dengan berkuda. Apa mungkin mereka bersembunyi di daerah ini, Rapangsa? Menurut keterangan warga desa Pucangan itu tadi, mereka berkuda ke arah bukit ini. Ya, mungkin saja. Mungkin saja mereka bersembunyi di sekitar tempat ini. Aku seperti mendengar suara ringkih kuda. Iya, ada seekor kuda ditambatkan di bawah pohon. Ya, mungkin itu kuda mereka. Jelas, mereka menuju kemari Rabanyang. Kalau begitu, sebaiknya kita tinggalkan kuda-kuda kita di sini. Selanjutnya, kita melanjutkan pengejaran dengan jalan kaki. Lihat, kita harus naik ke atas punggung bukit itu. Kemungkinan besar mereka bersembunyi di sana. Apakah prajurit-prajurit itu akan kita bawa seluruhnya? Tidak usah seluruhnya. Kukira 100 orang cukup. Ayo cepat Rapangsa. Perintahkan agar mereka naik ke atas punggung bukit. Ayo! Turun dari kuda masing-masing. Tidak usah semuanya. Cukup 100 orang saja. Cepat turun dan ikuti kami. Lihat Rapangsa. Jelas mereka menuju kemari. Sebaiknya kita menyebar. Kukira celah-celah tebing itu perlu diperiksa seluruhnya. Aku setuju pendapatmu. Ayo cepat, kita menyebar. Sebagian dari arah sana, arah barat. Sebagian dari arah timur. Dan sebagian lagi melewati celah tebing yang sempit itu. Ayo cepat, perintahkan agar mereka semua menyebar. Sementara itu, Cakradara dan Kudamerta tidur di atas lempengan batu. Mereka sama sekali tidak menyadari bahaya maut mengancam dari kanan dan kiri. Mendadak Kudamerta terbangun. Dia melihat ada bayangan-bayangan melintas di celah-celah tebing. Bayangan-bayangan prajurit menggenggam senjata tombak ataupun pedang. Kakang Cakradara. Kakang, bangun Kakang. Ada apa? Mengapa kau membangunkan aku, adik Kudamerta? Kakang, kita salah perhitungan. Lihatlah ke atas. Rupanya kita telah dikepung. Iya. Kita telah terperangkap. Ayo adik Kudamerta. Cabut pedangmu. Ayo. Kita harus melawan. Apapun yang terjadi kita harus melawan. Jangan mau ditangkap. Jumlah mereka cukup banyak, Kakang. Lihat, di sebelah timur juga ada. Kurang ajar. Mereka sama sekali tidak memberi kesempatan kita untuk istirahat. Mereka terus memburu kita. Sekarang kita akan memberikan perlawanan sampai titik darah penghabisan adik Kudamerta. Iya. Aku tidak ingin ditangkap seperti penjahat negara. Lihatlah Kakang. Beberapa orang di antara mereka telah menuju kemari. Ayo. Siapkan pedangmu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kudamerta dan Cakradara bersiap-siap menghadang prajurit-prajurit Majapahit. Sekitar 20 orang prajurit nampak mulai menerobos celah-celah tebing. Semuanya menggenggam senjata di tangan masing-masing. Dan mereka segera melihat 2 orang laki-laki berdiri tegak menantang. Nah, ini rupanya. Lihatlah. Rupanya mereka bersembunyi di sini. Ayo prajurit. Apalagi yang kalian tunggu? Kami sudah siap. Majulah. Kalian berdua telah dikepung. Tak ada gunanya memberikan perlawanan. Kau pikir kami siapa? Jangan bicara sembarangan, prajurit.
Apapun yang akan terjadi, kami tidak akan menyerah. Tuan Rapangsa membawa 200 orang prajurit ke tempat ini. Bagaimana kalian bisa melawan, ha? Sekalipun Rapangsa membawa 1000 prajurit, kami tidak sudi menyerah. Kalian semua boleh membawa kami ke Majapahit, tapi nanti setelah kami menjadi bangkai. Diam! Kalian pasti binasa jika mengadakan perlawanan. Ayo teman-teman, anggap mereka, anggap Cakradara, anggap Kudamerta. Cakradara dan Kudamerta berusaha memberikan perlawanan sengit. Kudamerta dapat melukai beberapa orang prajurit Majapahit, tapi keadaan mereka semakin terdesak. Apalagi setelah prajurit-prajurit Majapahit yang lain bermunculan dari celah-celah tebing. Mereka semuanya serentak menggerebek Kudamerta dan Cakradara. 2 orang kesatria itu menjadi kalang kabut. Kudamerta terluka di bagian pahanya, terkena sabetan pedang. Karena keadaan benar-benar gawat, Kudamerta tidak mempunyai pilihan lain. Dia segera menyambar lengan Cakradara, kemudian menariknya ke arah bibir tebing. Selanjutnya, tubuh mereka lenyap di telan kegelapan. Di mana mereka? Kalian bisa menangkapnya. Mereka terjun ke bawah, Tuan Rabanyak. Jadi kalian tidak bisa menangkapnya, ha? Kami sendiri tidak mengira mereka akan nekat seperti itu, Tuan. Saya sudah berhasil melukai paha Kudamerta. Kami terkejut ketika tiba-tiba Kudamerta membawa lari Cakradara. Dan mereka terjun ke bawah, ke permukaan sungai Kapulungan. Oh, sayang sekali. Seharusnya kalian dapat menangkap mereka. Apakah permukaan sungai itu cukup dalam dari tebing ini? Dalam sekali, Tuan Rabanyak. Kami juga menunggu beberapa saat lamanya sebelum mendengar suara orang terjebur ke tengah-tengah arus. Kalau begitu, kemungkinan untuk hidup jelas sangat tipis. Apalagi mereka dua-duanya dalam keadaan terluka. Tapi aku belum puas, Rapangsa. Kita masih harus terus memburu mereka. Ayo cepat, kita turun kembali. Kita cegat mereka di tepian sungai seberang sana. Nampaknya Rawedeng dan Rayuyu masih penasaran. Karena itu dia segera membawa prajurit-prajuritnya berkuda menuruni lereng bukit. Dan sebentar kemudian, mereka sudah melintas daerah padang yang sangat luas. Mereka bermaksud mencegat Cakradara dan Kudamerta di tepian sungai Kapulungan. Sementara itu, Kudamerta dan Cakradara hanyut dalam pusaran air sungai Kapulungan. Mereka terus terbawa ke arah hilir. Sekali waktu tubuh mereka tenggelam, pada saat lain muncul di tempat yang jauh. Kudamerta berusaha menggenggam tangan Cakradara agar jangan sampai mereka terpisah. Tapi suatu saat, mereka seperti dihempaskan oleh arus yang sangat kuat dan keduanya terpental. Kakang Cakradara. Kakang Cakradara.
Di mana Kakang Cakradara? Peganganku terlepas. Arus sungai itu tadi sangat kuat. Dan arus itu telah menghempaskan kami berdua. Mudah-mudahan Kakang Cakradara selamat. Kuda Merta berusaha untuk bangkit, kemudian melangkah perlahan-lahan di tepian sungai yang berdinding sangat tinggi. Dia terpaksa berpegangan tanaman-tanaman menjalar yang banyak tumbuh menempel dinding sungai. Setelah beberapa saat lamanya melangkah, Kuda Merta melihat sesosok tubuh tergeletak di atas kerikil sungai di depan sebuah goa. Kakang Cakradara! Kakang Cakradara! Oh, kasihan kau, Kakang. Nampaknya keadaanmu semakin parah. Oh, apa yang harus kulakukan sekarang? Mungkinkah aku dapat menyelamatkan Kakang Cakradara? Oh, dia masih bernapas. Tapi nafasnya sangat lemah. Apa yang harus kulakukan di tempat seperti ini? Bagaimana kami bisa naik ke atas tebing sana? Semuanya terkurung dinding-dinding tebing yang tinggi. Kecuali terowongan di depan itu. Iya. Tidak mungkin kita terus melacak mereka, Rapangsa. Apalagi sekarang, Sungai Kapulungan bercabang menjadi dua. Aku yakin mereka sudah mampus ditelan arus Rabanya. Ya, sebaiknya kita segera kembali ke Majapahit. Kita laporkan saja apa yang terjadi pada Gusti Ramapati. Sebenarnya, aku masih penasaran, Rapangsa. Tapi kita tidak mungkin terus mengikuti aliran sungai ini, Rabanya. Baiklah. Ayo, kita laporkan dulu kepada Tuan Rawedeng dan Rayuyu. Ayo, pergi. Sebenarnya Rawedeng dan Rayuyu masih belum yakin bahwa Cakradara dan Kuda Merta sudah tewas ditelan arus sungai Kapulungan yang deras. Tapi mereka tidak mungkin terus-menerus melacak jejak dua orang kesatria itu. Akhirnya Rawedeng dan Rayuyu memutuskan kembali ke kota Raja Majapahit. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ampun Gusti Prabu. Hamba datang menghadap untuk melaporkan perihal dua orang pelarian itu. Ya, bagaimana Yang Patih? Apa Cakradara dan Kuda Merta sudah bisa ditangkap kembali? Ampun Gusti Prabu. Menyesal sekali karena mereka tidak bisa ditangkap dalam keadaan hidup, Gusti Prabu. Belum lama Rawedeng, Rayuyu, Rapangsa, dan Rabanyak tiba di Majapahit. Mereka berhasil menggerebek Cakradara dan Kuda Merta di desa Pucangan. Tapi mereka telah gagal menangkapnya, Gusti Prabu. Mereka harus ditangkap, Yang Patih. Dua orang itu berbahaya. Aku ingin mereka ditangkap dalam keadaan hidup ataupun mati. Gusti Prabu Jaya Negara tidak usah khawatir. Sekalipun Rawedeng gagal menangkap mereka,
Tapi sepertinya harapan mereka untuk bertahan hidup sangat tipis. Pada saat terjadi perkelahian sengit, Cakradara dan Kudamerta tercebur di arus sungai Kapulungan yang deras. Tapi belum dapat dipastikan bahwa mereka tewas, Eyang Pati. Bagaimana kalau misalnya mereka masih bertahan hidup? Memang ada kemungkinan mereka mampu bertahan hidup, Gusti Prabu. Tapi Rawedeng dan Rayuyu sudah memerintahkan pada seluruh kepala desa di daerah pesisir Jawa Timur, mulai dari Kedung Dawa, Pasuruan 1 dan Pasuruan 2, Pabayeman, Baremi, sampai ke Bino, agar memberikan laporan kalau sampai mereka melihat ada 2 orang pelarian berhasil menyelamatkan diri. Kemungkinan besar Cakradara dan Kudamerta, kalau memang mereka masih bertahan hidup, akan hanyut sampai di pesisir Jawa Timur, Gusti Prabu. Tapi sepertinya kemungkinan itu sangat tipis, sebab arus sungai Kapulungan deras, sementara Cakradara dalam keadaan terluka parah. Aku belum puas mendengar laporan ini, Eyang Pati. Persoalan Cakradara dan Kudamerta belum bisa dianggap selesai. Benar, Gusti Prabu. Mereka memang masih harus dicari. Sebab kalau mereka berhasil menyelamatkan diri, suatu saat nanti mereka akan menjadi momok bagi kekuasaan Gusti Prabu Jayanegara. Aku masih penasaran, Eyang Pati. Kalau saja mayat mereka dapat dibawa ke Majapahit. Hamba mohon Gusti Prabu tidak perlu cemas. Biarlah hamba yang menangani persoalan ini. Hamba juga tidak merasa puas sebelum 2 orang ksatria itu dapat dipastikan nasibnya. Hamba tidak akan berhenti mengadakan pelacakan. Cakradara dan Kudamerta memang harus ditangkap, karena 2 orang ini sangat berbahaya bagi kelangsungan pemerintahan Gusti Prabu Jayanegara. Baiklah. Ada satu hal yang ingin kusampaikan padamu, Eyang Pati. Soal apakah itu, Gusti Prabu? Sampai sekarang ini aku masih belum berhasil mendekati 2 orang adikku, Tunggadewi dan Raja Dewi. Aku sudah berusaha, tapi nampaknya mereka membuat syarat. Nah, bagaimana pendapatmu, Eyang Pati? Apakah aku perlu menggunakan kekerasan? Ampun, Gusti Prabu. Sebaiknya Gusti Prabu menempuh jalan yang lebih baik. Jalan yang lebih halus. Janganlah menggunakan kekerasan. Tapi mereka keras kepala, Eyang Pati. Aku sudah berulang kali membujuk mereka agar mau menjadi istriku. Tapi mereka tetap menolak. Aku menjadi kesal. Dan aku tergoda untuk memaksakan keinginanku dengan jalan kekerasan, Eyang Pati. Ampun, Gusti Prabu. Bagaimanapun juga mereka adalah adik Gusti Prabu Jayanegara sendiri. Kalau sampai Gusti Prabu menempuh jalan kekerasan, hal itu bisa menimbulkan keresahan di dalam istana. Lagi pula Ibunda Ratu pasti tidak akan tinggal diam. Tapi aku sudah tidak sabar lagi, Eyang Pati. Kesabaran itu bisa berarti emas, Gusti Prabu. Artinya jika Gusti Prabu berusaha mengendalikan diri dengan baik, berusaha untuk menyabarkan diri, maka hasilnya akan memuaskan segala pihak. Ampun, Gusti Prabu. Hamba ini orang tua. Apa yang dapat diberikan oleh orang tua kecuali nasihat? Baiklah, Eyang Pati. Terima kasih atas nasihat-nasihatmu. Tapi sampai kapan aku harus menyabarkan diri, Eyang Pati? Kalau memang ternyata Tunggadewi dan Raja Dewi tetap keras kepala dan tetap menolak keinginanku, lalu aku harus bagaimana? Ampun, Gusti Prabu. Hamba kira hal itu tidak mungkin terjadi. Putri Tunggadewi maupun Putri Raja Dewi pasti menyadari siapakah Gusti Prabu Jayanegara. Barangkali mereka bisa mengulur-ngulur waktu, menunda-nunda keinginan Gusti Prabu, tapi untuk menolak selamanya, hamba rasa itu tidak mungkin. Percayalah Gusti Prabu,
Suatu saat nanti niat Gusti Prabu pasti akan tercapai. Berita mengenai Cakradara dan Kudamerta segera tersiar ke seluruh istana, termasuk istana Kaputren. Putri Tunggadewi dan Raja Dewi sangat sedih mendengar apa yang dialami kekasih mereka. Tapi mereka segera menyadari bahwa tak ada yang mampu mereka lakukan kecuali memohon kepada Dewata Agung agar Cakradara dan Kudamerta diselamatkan dari bahaya. Apakah mereka masih mungkin selamat, Dinda Raja Dewi? Konon kabarnya, Kakang Cakradara terluka parah. Aku sendiri tidak tahu, Yunda Tunggadewi. Mudah-mudahan saja mereka selamat. Kanda Prabu Jayanegara sudah berbuat sewenang-wenang. Dia telah menyalahgunakan arti kekuasaan. Almarhum Ramada Prabu pasti tidak akan berkenan melihat suasana pemerintahan Majapahit sekarang ini. Sepertinya Ibunda Ratu juga tidak mampu berbuat banyak lagi, Yunda. Kanda Prabu sudah tidak lagi mendengarkan nasihat-nasihat beliau. Ya, Jayanegara sedang disilaukan matanya oleh kekuasaan. Aku tidak menyangka saudara kita berbuat seperti ini terhadap Majapahit, Dinda. Kalau misalnya Kakang Cakradara dan Kakang Kudamerta dapat menyelamatkan diri, apa yang bisa mereka lakukan, Yunda? Mereka akan tetap menjadi buruan pemerintah Majapahit. Iya, apa yang bisa dilakukan oleh dua orang, sekalipun mereka berasal dari kasta ksatria. Mereka tidak mempunyai bala tentara, tidak mempunyai pengaruh, tidak mempunyai kekuasaan. Lagi pula, Kanda Prabu Jayanegara pasti tidak akan membiarkan mereka tetap hidup. Mereka akan terus diburu, dan dikejar-kejar sebagai musuh. Alangkah piciknya raja kita sekarang ini. Mengapa takut mempunyai saingan? Kalau dia dapat memerintah negeri ini dengan adil dan bijak, saingan tidak pernah ada. Saingan itu muncul justru karena ketakutannya sendiri. Alangkah bodohnya. Dinda kira Kanda Prabu Jayanegara sangat terpengaruh kata-kata yang Pati, Yunda. Iya, mungkin juga, Dinda Raja Dewi. Aku sendiri tidak pernah tahu persis siapa yang Pati. Dia sudah lama sekali menjadi sesepuh negeri ini. Ya, memang aneh orang tua itu. Kita sudah lama mengenalnya, tapi kita tidak pernah tahu persis siapa beliau. Siapa itu? Ampun, Tuan Putri. Hamba mohon menghadap. Ada apa, Lu? Tuan Putri Tunggadewi dan Tuan Putri Raja Dewi dimohon menghadap Ibunda Ratu di Istana Kaputren. Ada apa dengan Ibunda Ratu? Ampun, Tuan Putri. Ibunda Ratu sepertinya sedang kurang sehat. Beliau ingin bertemu dengan Tuan Putri berdua. Baiklah, tunggu sebentar, Lu. Kami akan berganti pakaian dulu. Iya, Tuan Putri. Hamba akan menunggu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Jinggan duduk berlutut di depan pintu Puri Manganti. Setelah beberapa saat lamanya menunggu,
nampak Putri Tunggadewi dan Raja Dewi keluar dari ruangan tengah. Dan mereka pun bergegas melangkah menuju istana Kaputren. Ibunda Ratu Putri Tribuana Tunggadewi duduk setengah berbaring di atas ranjang, dikelilingi para janda almarhum Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana. Mereka adalah Putri Mahadewi, Putri Pratnya Paramita, Dyah Dewi Gayatri, dan Putri Indraswari. Putri Tunggadewi dan Raja Dewi segera menghaturkan sembah di hadapan Ibunda Ratu. Duduklah, Raja Dewi. Dan kau juga, Tunggadewi. Duduklah. Iya, Ibunda Ratu. Kalian tidak usah cemas. Aku tidak apa-apa. Aku hanya sedikit kurang sehat. Mungkin aku kurang tidur. Hamba mohon, Ibunda Ratu sudi memperhatikan kesehatan jasmani. Iya, Ibunda Ratu. Hamba sedih sekali kalau melihat Ibunda Ratu dalam keadaan kurang sehat. Akhir-akhir ini, aku memang banyak pikiran. Aku sangat prihatin melihat keadaan negeri kita ini. Terutama sekali, aku sangat prihatin melihat saudara tuamu Jayanegara. Ya, Dewata Agung. Oh, Batara Siwa yang bersemayam di kaki langit. Nasib apa yang hendak kau timpakan kepada kami, kepada negeri Majapahit tercinta ini? Oh, Sang Wisnu, Dewa pemelihara zaman, jangan kau lepaskan putraku Jayanegara mengendalikan roda-roda pemerintahan negeri ini. Jangan biarkan dia sendirian. Sudahlah, Yunda Tribuana. Serahkanlah semuanya ke hadapan Dewata Agung. Dewata Agung yang mengatur segala peristiwa. Benar, Raja Patmi. Dewata Agung yang mengatur segala peristiwa. Itulah sebabnya kita wajib memohon kepadanya. Tunggadewi dan kau Raja Dewi. Iya, Ibunda Ratu. Apakah selama ini Jayanegara masih terus membujuk kalian? Iya, Ibunda Ratu. Beberapa kali Kanda Prabu datang ke Puri Manganti ataupun ke Puri Madukara untuk menemui kami, Bunda. Ampun, Ibunda Ratu. Sepertinya Kanda Prabu Jayanegara tidak ingin lagi membelokkan keinginannya. Kanda Prabu tetap ingin memperistri kami. Itulah yang membuat hati kami semakin sedih. Bagaimana Kanda Prabu bisa mempunyai keinginan seperti itu? Kami benar-benar tidak mengerti, Ibunda Ratu. Itu keinginan yang sangat nista. Nista dan rendah. Rendah dan kotor. Nampaknya Jayanegara sudah bersekutu dengan roh-roh jahat. Ampun, Ibunda Ratu. Kami mohon hendaknya Ibunda Ratu sudi menyadarkan Kanda Prabu Jayanegara. Selama ini kami terus berusaha untuk mempertahankan diri. Tapi kami tidak tahu sampai kapan kami mampu bertahan, Bunda. Kau tidak perlu khawatir, Tunggadewi. Aku tidak akan merestui niat kotor saudara tuamu. Majapahit akan runtuh menjadi abu jika niat kotor itu sampai terlaksana. Para dewa akan mengutuk habis seluruh permukaan bumi. Langit akan terbelah. Puncak-puncak gunung akan bertebaran memuntahkan lahar. Dan semua akan sirna karena seorang raja mempunyai pikiran gila. Tidak, Tunggadewi. Itu tidak akan pernah terjadi. Aku akan menjaga kesucian kalian sebagai putri-putri Majapahit yang diharapkan menjadi suri tauladan rakyat. Terima kasih, Ibunda Ratu. Kata-kata Ibunda Ratu sangat membesarkan hati dan harapan kami. Tapi tentu saja, aku tidak bisa bekerja sendirian. Aku juga sangat mengharapkan bantuan kalian. Aku sangat mengharapkan bantuanmu, Dinda Indraswari.
Dinda Raja Patmi, Dinda Mahadewi, dan Dinda Pratnya Pramitra. Kalau kebetulan ada kesempatan, nasihatilah Jayanegara, berilah dia wawasan, berilah dia pengertian-pengertian yang baik. Ampun Yunda Tribhuwana, dengan restu Yunda, kami akan berusaha membantu sebesar kemampuan kami. Tunggadewi dan kau Raja Dewi. Iya, Ibunda Ratu. Aku juga sudah mendengar berita tentang Cakradara dan Kudamerta. Sudahlah, kalian tidak usah bersedih hati. Aku tahu kalian mencintai dua orang kesatria itu. Dan kalian pasti sangat terpukul mendengar berita tentang mereka. Tapi kalau kalian percaya pada kemurahan para Dewata Agung, kalian pasti tidak akan cemas. Serahkanlah semuanya kepada Dewata Agung. Iya, Ibunda Ratu. Apa kalian benar-benar mencintai mereka? Hamba sudah sangat lama mengenal Kakang Cakradara, Ibunda Ratu. Semenjak hamba menjadi Batara di Kauriban. Demikian pula hamba, Ibunda Ratu. Semenjak hamba menjadi Batara di Wengker, hamba sudah berkenalan dengan Kakang Kudamerta. Kukira kalian berdua cocok menjadi pasangan Cakradara dan Kudamerta. Mereka pun bukan kesatria sembarangan. Mereka masih keturunan Prabu Jaya Wisnuwardana di Singasari. Masih ada hubungan darah dengan Cakra Iswara yang bergelar Panji Seminingrat. Karena itu, kami sangat senang mendengar kalian berdua menjalin hubungan dengan mereka. Tapi sayang sekali, nampaknya Dewata Agung masih perlu menguji kita, menguji ketabahan dan kebesaran tekad kita. Baiklah anak-anakku, putri-putriku, jangan berkecil hati. Aku dan para ibumu yang lain tidak akan tinggal diam. Kami sudah bersepakat untuk menjaga kalian. Jangan sampai kesucian kalian ternoda oleh niat busuk dan kotor Jayanegara. Kakang Cakradara. Gelap sekali. Kaukah itu adik Kudamerta? Iya, aku di sini, Kakang. Hampir semalaman kau pingsan, dan aku terus menunggumu di sini. Di mana kita sekarang, adik Kudamerta? Kita berada di sebuah gua di tepian Sungai Kapulungan. Apakah prajurit-prajurit Majapahit masih mengejar kita? Untuk sementara aku kira tidak, Kakang. Untuk sementara kita boleh merasa aman. Bagaimana keadaanmu, Kakang Cakradara? Aku cemas sekali. Aku kebingungan. Aku takut kau tidak sadar kembali. Tapi syukurlah, akhirnya kau sadar kembali, Kakang. Punggungku terasa nyeri sekali. Dan seluruh tubuhku sakit. Kita bisa istirahat di sini untuk sementara waktu. Sampai luka-lukamu sembuh kembali, Kakang Cakradara. Aduh, apakah kita akan di sini terus-menerus, adik Kudamerta? Apa yang bisa kita lakukan di tempat seperti ini? Sepertinya kita belum benar-benar dapat menyelamatkan diri. Kecuali kita bisa keluar dari tempat ini. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kudamerta diam sesaat lamanya. Dia tidak dapat menjawab pertanyaan Cakradara. Iya, apakah selamanya mereka akan terus tinggal di sebuah terowongan yang gelap dan dingin? Bagaimana mereka harus keluar dari tempat itu?
kuda merta mendesah perlahan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami dua orang kesatria itu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.